Oke, mari kita bahas sebuah drama geopolitik berisiko tinggi yang baru aja terjadi di balik pintu tertutup Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah kisah tentang gimana dunia nyaris meledak dalam konflik militer di salah satu jalur perairan paling krusial di planet ini. Jadi, pertanyaannya simpel aja, tapi serius banget. Perang di Selat Hormuz ini bukan sekedar omong kosong atau hipotesis loh. Ada proposal beneran di atas meja, dan taruhannya, wah, luar biasa besar. Baik, kita bakal bedah ceritanya satu persatu ya. Kita mulai dari rencana serangannya, gimana mereka coba cari izin dari PBB, terus siapa aja yang ngeblok, dan kenapa, sampai ada peringatan keras dari Presiden Prancis, dan apa yang terjadi setelah semua drama itu. Oke, jadi ceritanya berawal dari sini. Ada sekelompok negara yang udah gerah dan punya satu ide yang sangat jelas. Ayo kita pakai kekuatan militer untuk membuka kembali Selat Hormuz yang super strategis itu. Dan biar jelas ya, ini bukan cuma wacana atau ancaman kosong. Sebuah koalisi negara-negara Teluk, dengan Bahrain sebagai pemimpinnya, secara resmi mengajukan proposal ini. Intinya, mereka bilang, udah cukup ngomong doang, sekarang saatnya bertindak. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Mereka nggak mau kelihatan main hakim sendiri. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka bawa rencana ini ke panggung terbesar di dunia, ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya jelas, biar aksi militer mereka kelihatan sah, dapat stempel persetujuan internasional. Prosesnya itu formal banget. Langkah pertama, usulkan rencananya. Kedua, bawa proposal itu ke Dewan Keamanan PBB. Ini badannya yang paling powerful loh. Dan langkah terakhir yang paling penting adalah dapat lampu hijau resmi buat melancarkan serangan. Mereka benar-benar coba main sesuai aturan. Tapi, rencana mereka ini langsung nabrak tembok. Dan bukan tembok biasa, ini tembok diplomatik yang kokoh banget. 3 negara besar dunia langsung pasang badan dan menghentikan proposal ini bahkan sebelum sempat di-voting. Oke, gimana caranya mereka bisa nge-stop ini? Nah, kita perlu tahu satu istilah penting, hak veto. Jadi gini, di Dewan Keamanan PBB itu ada 5 negara bosnya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, sama Tiongkok. Mereka ini punya kekuatan super. Cukup satu dari mereka bilang enggak, maka seluruh rencana, seluruh resolusi bisa langsung batal. Luar biasa kan? Nah, dalam kasus ini bukan cuma satu, tapi ada 3 negara yang kompak bilang enggak. Siapa aja? Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Mereka semua tegas menolak dan ya secara efektif mereka langsung menutup pintu buat resolusi ini. Jadi, kalau kita sederhanain, konfliknya itu kayak gini. Di satu sudut ada yang bilang, ayo serang. Di sudut lain ada yang bilang, jangan pernah pakai kekuatan militer. Benar-benar 2 kubu yang saling berhadapan di panggung dunia. Sekarang pertanyaannya kenapa sih mereka nolak? Apa alasannya? Nah, untuk jawab itu kita perlu dengerin argumen dari satu orang kunci, Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia punya alasan yang sangat spesifik dan kuat. Posisi Prancis itu nggak cuma sekedar bilang nggak setuju loh. Mereka ngasih peringatan yang keras banget soal konsekuensinya. Mereka benar-benar ngejelasin kenapa ide serangan militer ini bukan cuma ide yang jelek, tapi juga ide yang sangat-sangat berbahaya. Dan ini dia kata kuncinya, Macron bilang rencana itu adalah tindakan tidak realistis. Coba diperhatiin kata-katanya. Dia nggak bilang ini salah secara moral, tapi nggak realistis. Artinya, dari sudut pandang strategi, rencana ini dari awal udah cacat dan kemungkinan besar bakal gagal total. Terus kenapa dia bilang nggak realistis? Ada 2 alasan utama. Pertama, kata Macron, kalau kita serang itu bukannya ngurangin ancaman, malah bakal mancing masalah lebih besar. Ancaman bakal makin menjadi-jadi. Kedua, dan ini yang bikin merinding, dia ngingetin semua orang kalau Iran itu punya banyak banget rudal balistik. Risikonya terlalu besar untuk diambil. Nah, setelah rencananya mentok, ceritanya malah jadi aneh. Ada kontroversi baru seputar penundaan votingnya. Jadi dramanya belum selesai, malah ada babak baru yang penuh intrik diplomatik. Jadi gini kronologinya. Kamis malam, semua udah siap-siap buat voting besok pagi, hari Jumat. Tapi pas hari H, tiba-tiba voting ditunda. Langsung deh muncul kecurigaan dan tuduhan-tuduhan kalau ini ada main belakang. Dan di sini kita lihat 2 versi cerita yang beda banget. Alasan resminya, karena votingnya pas barengan sama Jumat Agung, hari libur. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi negara-negara Teluk nggak percaya sama sekali. Menurut mereka, itu cuma alasan dibuat-buat. Akal-akalan aja buat ngerusak momentum mereka. Kelihatan banget kan seberapa nggak percayanya mereka satu sama lain? Tapi, di luar semua drama dan tuduhan itu, ada satu hal yang paling penting. Konfrontasi militer berhasil dihindari, setibanya untuk sekarang.
Diplomasi, meskipun alot, akhirnya menang. Blokade dari 3 negara besar itu sukses mencegah perang yang bisa jadi bencana besar. Dan cerita ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Ya, krisis kali ini berhasil diredam, tapi ini juga nunjukin betapa gampangnya situasi bisa jadi kacau balau. Jadi pertanyaannya buat kita renungkan adalah, sebenarnya setipis apa sih benang yang memisahkan antara diplomasi dan perang terbuka di wilayah-wilayah paling panas di dunia?